A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa juga tetap mari kita mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensyukuri, alhamdulillahirabbil alamin, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dan juga sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya sampaikan sedikit keterkaitan dengan ilmu, kemudian amal, kemudian ikhlas. Karena ketiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan yang selalu berkolaborasi. Ilmu, amal, ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ilmu, betapa pentingnya ilmu itu, ya. Bahkan di dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Ya. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Bahkan dikatakan juga, tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina. Jadi karena sangat pentingnya ilmu itu, maka kita wajib untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu insya Allah akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Al-Qur'an atau menegaskan di dalam Al-Qur'an, insyaallah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi orang yang beriman insyaallah derajatnya akan diangkat, dan juga orang yang berilmu pengetahuan derajatnya akan diangkat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu apapun mari kita sama-sama pelajari, khususnya ilmu yang hak. Ya. Ilmu yang hak, ilmu yang baik. Ya. Nah, setelah kita pelajari tentunya kita harus pahami. Setelah kita pahami ilmu itu, mari sama-sama kita wajib untuk mengamalkannya. Ya. Jadi ilmu yang sudah kita miliki tentunya wajib untuk diamalkan. Karena apa ya? Karena ilmu tanpa amal, ya, itu bagaikan pohon yang rindang tapi tanpa buah, ya. Bagaikan pohon yang rindang tetapi tidak ada buahnya. Jadi ilmu itu wajib untuk diamalkan, ya, diamalkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu dunia itu wajib kita pelajari. Begitu juga tentang ilmu soal akhirat juga wajib untuk kita pelajari. Ya. Karena kalau kita ingin berbahagia baik itu di dunia, itu kita disuruh mencari ilmu tentang dunia. Begitu juga kalau kita ingin berbahagia di akhirat nanti, kita harus belajar tentang ilmu soal akhirat, yaitu ilmu agama. Ya. Sebenarnya ilmu agama di sini bukan berarti ilmu soal akhirat saja, tetapi banyak sekali ilmu-ilmu yang soal dunia itu juga dibahas di dalam ilmu agama. Ya, karena dengan ilmu-ilmu agama, insya Allah, ya, segala gerak-gerik kita ya, akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nggak lepas dari istilahnya itu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui utusan malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Di situ akan mencatat segala amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar dari kecil, insya Allah ya, nanti setelah dewasa ilmu tersebut juga akan masih menghunjam di dalam hati sanubari kita. Ya. Kalau diibaratkan oleh suatu syair, belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Tapi kalau sudah dewasa itu bagai mengukir di atas air. Jadi memorinya masih sangat kuat belajar di waktu kecil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu wajib kita amalkan. Tentunya ilmu-ilmu yang wajib kita amalkan itu ilmu yang hak, ya, ilmu yang baik. Dan juga pengamalan tersebut tentunya atas dasar ikhlas, ya, ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, insya Allah ya, juga kurang bermanfaat. Jadi berbahagialah orang yang memiliki ilmu, dan berbahagialah lagi orang yang memiliki ilmu itu tersebut ya, mengamalkannya, dan sangat berbahagia lagi ya, mereka juga mengamalkannya dengan ikhlas. Jadi ada tata urutannya ya. Belum sempurna ilmu sebelum diamalkan, dan belum sempurna ya, amal sebelum didasari dengan keikhlasan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ilmu yang sudah kita miliki. Ya, tentunya ilmu-ilmu yang hak. Kalau ilmu-ilmu yang batil itu nggak perlu kita amalkan, karena kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya, istilahnya itu amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengerjakan kebaikan, meninggalkan ya, yang tidak baik ataupun larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mau berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, dan mau meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan selamat. Tentunya didasari juga ilmu, amal, dan ikhlas itu tadi ya. Jadi dimanapun kita berada, mari kita sama-sama berusaha untuk terus mencari ilmu, karena dikatakan tadi, tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Jadi sampai tua pun kita tetap diberi kewajiban untuk menuntut ilmu.
Bersyukur orang yang punya ilmu, ya. Bersyukur lagi ilmu yang ia miliki diamalkan, dan bersyukur lagi ilmu yang diamalkan tersebut atas dasar ikhlas. Insya Allah dengan ilmu, amal, dan ikhlas, insya Allah akan membuat seseorang menjadi bahagia, ya. Karena seperti dikatakan tadi, ya, kurang sempurna seseorang yang punya ilmu sebelum diamalkan, ya. Pengamalan juga kurang sempurna sebelum didasari atas dasar ikhlas. Jadi mudah-mudahan, ya, kita mudah-mudahan berharap ilmu yang kita miliki mari sama-sama kita amalkan, tentunya amalan tersebut atas dasar ikhlas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mari kita bersama dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.